Perkenalkan, nama saya Desta Pancelestari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS. Nah, sumber belajar adalah segala bentuk penyajian bahan atau materi yang dijadikan sumber untuk belajar. Contohnya buku, radio, YouTube, dan peta. Dan ada lain-lainnya lagi. Istilah kognitif berasal dari kata Latin cognoscere yang artinya mengetahui. Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang menekankan pada bagian cara individu memberi respon yang datang dari sebuah masalah dengan cara mengorganisasikan data dan masalah, membangun konsep dan rencana. Pengertian metode, media, dan sumber belajar. 1. Metode. Metode mengajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak didiknya. Beberapa contoh metode yang dapat dipakai dalam kegiatan pembelajaran: 1. Ceramah, 2. Diskusi kelompok, 3. Panel, dan 4. Studi kasus. 2. Media. Media dapat diklarifikasikan menjadi 3 golongan. 1. Media visual, 2. Media audio, dan ketiga media audio visual. 3. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala bentuk penyajian bahan atau materi yang dijadikan sumber untuk belajar. Contohnya buku, majalah, surat kabar, YouTube, dan peta. Dan ada lain-lainnya. Pengertian pendekatan kognitif. Kognitif adalah pendekatan yang menekankan pada bagian cara individu memberi respon yang datang dari sebuah masalah dengan cara menegosiasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep dan rencana pemecahan masalah. C. Merancang penggunaan metode pembelajaran IPS ISD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan kognitif adalah latihan inquiry. Metode pembelajaran inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh mendapatkan informasi yang melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Penerapannya lebih menitik beratkan pada penyelidikan yang bersifat bebas tetapi terarah sistematis. Bagian tahapan penerapan metode latihan inquiry adalah sebagai berikut. 1. Menyajikan masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Mengumpulkan unsur atau fakta baru. 4. Merumuskan penjelasan dari data yang dikumpulkan. Dan 5. Menganalisis terhadap proses inquiry. Dan di sini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan metode latihan inquiry. 1. Rencana waktu yang dapat digunakan. 2. Dapat dilakukan secara berkelompok. 3. Dilakukan dengan diskusi. 4. Menggunakan sumber yang sesuai dengan masalah. D. Menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang berdasarkan pendekatan kognitif. Sebagai contoh, ambil kurikulum sekolah dasar kelas 6 semester 2. Saya mengambil contoh itu. Nah, di sini 1. Kompetensi dasar, kemampuan memahami gejala dalam alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. 2. Materi pokok, gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. 3. Hasil belajar. Hasil belajar terdiri ada 2 bagian. A. Membandingkan gejala alam negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. B. Mendeskripsikan gejala sosial Indonesia dan negara-negara tetangga. 4. Indikator. Indikator terbagi menjadi 4 bagian. A. Menunjukkan pada peta letak dan nama negara-negara tetangga Indonesia. Membandingkan ciri-ciri gejala dan alam Indonesia dengan negara-negara tetangga. C. Membandingkan ciri-ciri gejala sosial di Indonesia dengan negara tetangga. D. Memberikan contoh sikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia. Nah, setelah memahami hal di atas, maka langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. 1. Menyajikan masalah. Guru mengajukan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana gejala alam dan sosial di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga? 2. Mengumpulkan data dan verifikasi data. Siswa mengumpulkan data melalui buku-buku sumber yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Dan 3. Mengumpulkan unsur baru. Guru dan siswa mencocokkan secara langsung antara
penjelasan masalah yang dirumuskan dengan menggunakan unsur-unsur baru yang dapat digunakan untuk menjawab masalah tersebut. 4. Merumuskan penjelasan. Guru membantu siswa dalam merumuskan penjelasan untuk menjawab atas masalah secara mendetail, rapi, dan sistematis. 5. Menganalisis proses inquiry. Siswa menganalisis pola-pola penemuan dan siswa menilai efektivitas proses inquiry yang dilakukan, kemudian memperbaiki kekurangan yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.